Tuhan? Haleluya. Selamat sore buat jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah yang kedua. Kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Apa yang kita sudah berikan buat Tuhan, tidak dapat kita membalas setiap kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, ada waktunya kita datang di tempat ini memberi yang terbaik buat Tuhan. Lewat segenap hati kita, jiwa kita, kehidupan kita, beri yang terbaik pada sore hari ini. Dan kita akan mulai ibadah kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita merendahkan diri kita dalam hadirat Tuhan, karena Dia layak diagungkan, layak ditinggikan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Jaga hadirat Tuhan dalam hidupmu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
puji atas setiap kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sudah selamatkan jiwa kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami dalam hadirat-Mu. Sebagai hormat syukur kami hanya Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Katakan haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Kita percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap hidup kita. Tuhan melawat kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Buat sore hari ini kami datang dalam hadirat Tuhan, memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pimpin setiap ibadah kami. Biarlah Engkau menjaga kami dalam hadirat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Suasana sorga terjadi, sukacita dari sorga Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami, karena kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi sukacita kami. Kami ada dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus memberkati ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Sungguh Tuhan kita teramat baik. Amin. Kita akan memuji Tuhan bahwa ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya, bersama. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Tanpa terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mau kamu terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa, ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa di dalam Tuhan, ada kuasa di dalam penebusannya, sehingga kita diselamatkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memberi yang terbaik lewat setiap puji dan sukacita kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
kita masih tetap berdiri. Biarlah segenap hati kita terus hanya terpaut dalam Tuhan. Haleluya. Terus kami jagai Tuhan dalam hadirat. Biarlah segala hormat hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan diperbaharui oleh kebenaran firman. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu lah yang menjadi jaminan hidup kami. Pertolongan yang ada di dunia ini terbatas adanya, tetapi ada pertolongan pengharapan ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami berjalan terus dalam terang firman-Mu, kami percaya ada kekuatan yang baru kami terima. Haleluya. Roh-roh yang tidak senang untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau jagai kami dalam hadirat Tuhan, sehingga firman-Mu boleh hidup dan berkarya di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kedawaran firman Tuhan, ada kasih Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kita. Kita nyanyikan pujiannya, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Haleluya. Belum pernah ada, amin, kasih di dunia. Terima kasih Tuhan, di dunia ini terbatas adanya untuk mengasihi kita. Ada alasan-alasan untuk kita mengasihi seseorang, tetapi ada kasih Tuhan yang tidak terbatas adanya dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan hanya meminta kesetiaan. Tuhan meminta hidup kita ada di dalam jalan-jalan
sanggup Tuhan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak cukup hanya di mulut saja kami mengakui Engkau, tetapi setiap tindakan kami, perilaku sikap kami boleh berjalan bersama Tuhan, karena kami menghormati Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Biarlah ini menjadi pengakuan kita bahwa kasih Tuhan sungguh besar. Haleluya. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Amin. Kasih di dunia tiada duanya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan, bahkan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Benar sungguh kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Inilah kami Tuhan, selidiki hati kami. Kau lihat keberadaan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menolong kami, membantu dan memimpin setiap kehidupan kami, agar kami hari demi hari terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jagai kami dalam hadirat Tuhan. Ajar kami untuk menghormati kebenaran firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu tidak gugur satu kata pun yang keluar Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hidup dan bertindak di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan duduk diam, menghormati kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda-Mu. Kami percaya urapan surga turun buat hamba-Mu. Apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan mau, biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Naungi kami Roh Kudus, sehingga nama Tuhan dipuji permuliakan. Kami sudah menaikkan segala ucapan syukur kami pada sore hari ini. Biarlah ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran. Cek. Oke, baik. Puji Tuhan. Wow. Saya berbahagia sekali. Terima kasih Pak Pendeta Heros yang sudah memberikan Horas ya. Horas. Saya ada pendeta di Papua namanya Heros ya, jadi. Ya oke. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Horas. Horas berarti dari Sumatera. Oke, baik. Puji Tuhan. Saya perkenalkan. Nah, nama saya Edi Filemon ya. Namanya Edi Filemon, kalau panggilan Chinese-nya Ahon ya. Oke, baik. Saya berasal dari Kalimantan Barat, yaitu di salah satu kampung namanya Selakau. Mungkin belum pernah dengar. Di sini ada yang dari Kalimantan? Nggak ada ya? Oke. Dari kampung, jadi dari Singkawang itu masih masuk 20 kilo lagi ya. Oke. Nah itu saya puji Tuhan, saya bersama istriku yang paling cantik ya, tentunya ya, mungkin bangkit berdiri ya, namanya Indah. Wah, namanya udah keren ya, namanya Indah. Nah, kalau nama Chinese-nya Fong Fong. Oke. Jadi puji Tuhan, saya dikaruniakan oleh Tuhan 3 putri yang cantik-cantik ya. Tentu bapaknya ganteng ya. Saya masuk tadi ya, puji Tuhan, saya masuk tadi, saya melihat bapak yang tadi, namanya siapa? Yohanes. Jadi saya teringat ada nostalgia ya. Wow, saya mau cerita sedikit nih sebelum firman Tuhan ya, nggak apa-apa ya Pak? Berapa menit Pak? Mainkan aja. Wah, ini yang susah nih. Oke. Jadi waktu saya mulai bertobat di tahun 1997, terus saya masuk dalam pelayanan setelah beberapa bulan, dan saya bertemu dengan seorang gitaris ya, namanya Pak Abeng. Ya, dia tinggalnya di Mangga Besar juga. Jadi tinggalnya Mangga Besar, jadi bentuk tubuhnya persis dengan Bapak Yohanes. Modelnya juga persis, saya lihat main gitarnya juga persis. Saya bingung, ini benar apa enggak? Tapi setahu saya dia sudah almarhum gitu loh. Wah, aduh, ini saya jadi, tadi saya liatin terus, ini kayaknya sama ini. Ada Abeng kedua atau gimana? Setahu saya enggak, waktu itu saya masih kaum muda. Dia sudah berumur ya. Saya nggak mau bilang dia tua. Dia sudah berumur dan sudah cukup tua lah. Bahkan anaknya juga kerja dengan saya gitu loh. Ini kok persis, cuman rambut aja beda gitu loh. Lain-lain sama-sama semua. Saya kan, wah, ini penampakan ini. Oke, puji Tuhan ya, itu sekitar ini. Aduh, jadi membangunkan semangat. Jadi beliau yang mengajarkan saya bernyanyi, beliau yang mengajarkan saya sedikit-sedikit main gitar ya. Wah, kalau beliau itu sangat pernah berkesan waktu kami kaum muda. Dia rajin ikut kaum muda, Pak. Ya, dia dorong kami anak muda untuk melayani. Waktu itu kita pernah bikin vokal group, ya kan. Waduh, asik deh pokoknya deh beliau tuh ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih pagi ini. Dan oke, kita langsung aja ya, karena kita sudah didoakan oleh worship leader kita yang sangat luar biasa. Saya merasakan, wah, urapannya sangat-sangat dahsyat ya.
Puji Tuhan. Ini adalah awal Agustus ya, kita bersyukur kita bisa melewati Juli dan kita bisa masuk di bulan Agustus ini. Dan awal bulan Pak Pendeta kemarin telepon, dia bilang nanti biar Pak Pendeta yang pimpin perjamuan kudus. Saya bilang itu benar, itu tugasnya, bukan tugasku. Ya, karena saya bukan pendeta, ya. Dan Pak Pendeta juga keren banget, itu tulis evangelis, wih keren. Ya, saya murni pengusaha, oke? Ya, saya murni pengusaha. Cuman saya memang lebih aktif di pelayanan namanya FGB MFI. Mungkin pernah dengar di sini? Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, ya. Dan saat ini saya dipercayakan sebagai regional presiden untuk se-Papua Barat dan Papua Barat Daya, ya. Jadi kalau mau dilihat dari pangkat, ya, kita bicara pangkat nih, ya somong-somong dikit nggak apa-apa ya. Kalau bicara pangkat nih, saya sepangkat dengan gubernur, Pak. Ya. Gubernur cuma mimpin satu provinsi, saya mimpin 2 provinsi. Wah, keren. Oke, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar, ya, mengasihi. Ya, memang sangat gampang kita berbicara mengasihi. Benar ya? Ya. Apalagi kalau yang masih pacaran mengatakan I love you, ya. Aku menyukai kamu, aku suka padamu, itu gampang sekali. Amin. Gampang benar, ya, gampang benar. Tetapi saya mau katakan pada sore hari ini buat Bapak Ibu, mungkin masih ada nona-nona di sini ya. Ya, kalau kita ya orang timur katakan nona-nona gitu ya, nona-nona. Ya, masih ada nona-nona di sini, ya, terima mengenai bilang I love you. Itu sangat gampang untuk kita sampaikan ya. Tetapi saya mau katakan untuk aplikasinya itu sangat susah. Sangat susah. Ya, di dalam kekristenan mengajarkan kita adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi, yaitu kekudusan. Amin. Kita butuh sebuah kekudusan. Nah, itulah aplikasinya mengenai mengasihi. Ya, mengasihi dengan kekudusan. Ya, itu gimana ya? Kalau kita bilang mengasihi, tetapi kita tidak menjaga sebuah kekudusan, bullshit ya, benar ya? Kita bohong gitu loh. Kalau kita mengasihi, ya kan, lalu kita tidak sungguh-sungguh istilahnya menjaga sesuatu yang sesuai yang kebenaran firman Tuhan, itu bohong. Ya. Nah, maka sore hari ini saya mau ambil di dalam Matius 5 ayat 16. Di situ mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Coba kita katakan ke sebelah-sebelah kiri kanan kita. Perbuatanmu. Itu headline kita itu. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Jadi sekarang kalau kita bilang mengasihi Tuhan, seperti tadi worship leader mengatakan, apa perbuatan kita? Bagaimana dengan perbuatan kita hari lepas hari? Apa yang kita lakukan hari lepas hari? Itu penting. Ya, apalagi yang sudah bersuami istri. Adakah kita sungguh-sungguh mengasihi istri kita? Apakah kita mengasihi istri kita hanya memberi dia makan? Apakah kita mengasihi istri kita hanya memberi dia ucapan saja I love you? Apakah kita dengan istri kita hanya mengatakan
selamat pagi, good morning, selamat malam, selamat tidur. Apakah perbuatan kita, apakah tindakan keseharian kita itu menunjukkan bahwa kita mengasihi istri kita? Sama juga kita dengan Allah kita, dengan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Dia telah berkorban, dia telah menyerahkan dirinya, dia telah menanggung segala sakit, dia telah menanggung segala malu kita, dan dia menanggung segala-galanya untuk kita. Adakah kita benar-benar mengasihi dia? Apakah aplikasi hidup kita mengasihi dia? Itu penting. Apakah keseharian kita, hidup kita mengasihi dia? Lewat perbuatan kita. Lewat perbuatan kita. Saya mau memberikan kesaksian. Di tahun 1000, saya married di tahun 1999. Terus saya bisnis, dan bisnis saya menanjak hingga di tahun 2000 Tuhan memberkati saya sangat luar biasa. Saya dari tidak punya apa-apa, dan Tuhan terus memberkati bisnis saya. Dan akhirnya tambah lagi, maju lagi, dan saya menjadi importir. Ya, saya masukin belanja barang di China, bawa ke Jakarta, dan kita sebagai agent. Yang saya mau saksikan itu adalah perbuatan kita. Dan saya mau katakan sebelumnya, akhirnya saya bangkrut. Dan saya mengucap syukur. Ya kan, orang gila kan benernya. Masa bangkrut itu mengucap syukur? Harusnya bangkrut kan marah gitu ya. Marah nggak saya? Marah. Kenapa? Kenapa saya marah? Karena saya merasa saya sudah mengasihi Tuhan. Dan saya sudah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya. Saya sudah belajar firman Tuhan. Dan saya sudah melayani Tuhan. Dan saat itu ada satu kali kejadian yang saya mau saksikan, yaitu di mana saat itu saya diminta para salah satu customer untuk saya mencari sebuah barang. Sejenis barang, yaitu piring melamin waktu itu. Singkat cerita, yang saya pergi itu adalah di China, yang di China Utara, namanya Yiwu. Di situ tidak ada pabrik ini. Yang ada pabrik ini ada di Cina Selatan, yaitu di Nan'an. Saat itu, kalau saya sendiri pergi, saya sendiri sebenarnya saya nggak bisa bahasa Mandarin, gitu loh. Ya cuma sedikit saja gitu loh. Citau begitu aja gitu loh. Jadi itian gitu loh. Itian kaya lah ya. Nah, saya kebetulan ada join dengan seorang teman di sini, dan kita ada buka kantor di China. Lalu tentu kita ada orang kita di sana, yaitu orang Cina di sana. Tetapi dia juga sedikit bisa bahasa Indonesia. Nah, pada akhirnya, dan saya sama ini, dia adalah seorang perempuan, cewek masih muda, ya cukup cantik, ya tidak secantik istriku, oke. Jadi dia cukup cantik. Akhirnya singkat cerita, saya sama beliau pergi ke kota Nan'an. Jadi dari perjalanan di Yiwu sampai ke Nan'an itu, kami butuh naik bus semalam-malaman. Jadi kami berdua. Terus sampai di Nan'an, kami nginap di hotel. Terus di hotel itu, terus paginya kami ke tempat pabriknya. Nah, singkat cerita, ada berapa hari, ada 7 hari kami bersama. Saya
7 hari saya bersama cewek ini. Apa yang Bapak pikirkan? Jadi saya hanya berdua saja dengan cewek ini, tidak siapapun yang mengenal saya. Woi. Dan suhu di sana waktu itu berkisar antara 10 sampai 15 derajat. Wih, keren. Mampus lah. Jadi puji Tuhan. Jadi setelah waktu perjalanan dari bus, kita berdua semalaman sampai di sana, kita masuk di hotel dan saya selalu menyewa hotel 2 kamar. Ya, puji Tuhan. 2 kamar, malam pertama, oke. Saya selalu bilang kalau you mau bicara dengan saya, pintu kamar harus dibuka. Akhirnya, oke, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ya, nah itu sudah tidak tahan. Ya, jadi di hari keempat, malam hari keempat, itu perempuan masuk ke kamar saya. Memang setiap malam dia masuk dan kita berbicara mengenai bisnis, oke? Kita bicara bisnis. Malam keempat dia masuk ke kamar saya dan dia tutup pintu. Wah, mama yuk, kalau orang Papua bilang mama yuk. Dia tutup kamar, dia tutup pintu kamar dan dia tanya kepada saya, kenapa kita setiap malam harus sewa 2 kamar? Bukannya kita memboros uang perusahaan? Wih, masuk akal nggak, Pak? Ya, masuk akal ya. Iya. Kalau ada istilah kami orang Kalimantan bilang itu paha ayam sudah di mulut, tinggal digigit. Wih, enak bro. Gitu loh. Ya dong? Nah, saya mau katakan perbuatan kita. Ya. Nah, pada sore hari ini, message yang Tuhan mau pada kita semua. Ya. Kita bisa mengelabui semua orang, tetapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Amin. Roh Kudus ada di mana-mana. Tujuan daripada pengorbanan Tuhan akan di kayu salib itu adalah Dia sebagai Roh dan Dia pimpin kita dimanapun kita ada. Dan saat itu Roh Kudus bekerja dalam pribadiku dan Dia hadir dalam hidupku. Dan saat itu saya hanya membuka dompet saya dan di situ dompet saya kebetulan ada waktu itu gambar pernikahan saya berdua. Saya bilang, saya sudah punya istri, sekarang kamu keluar. Tidak usah bicara apapun dan saya mau kamu keluar. Benar. Tanpa kompromi. Jadi saya bangun dan saya bilang, kamu keluar dan saya sudah punya istri, kamu keluar. Akhirnya dia keluar dan saya tutup pintu dan saya kunci pintu. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang saya mulai. Saya waktu itu baru married dan saya masih muda, ya, masih strong man. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan hanya sebatas kata. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya sebatas kita menyembah Tuhan, tetapi kita mengasihi Tuhan, kita harus mewujudkan kasih kita ada lewat perbuatan kita. Di mana ada hari-hari atau waktu-waktu yang krisis, di situ kita mengasihi Tuhan dan itulah nyata dan kita menghormati pengorbanan Tuhan pada hari ini. Amin. Tidak usah banyak ngomong. Buktikan pada kelakuan kita. Apakah aku mengasihimu, Tuhan? Kita ingat waktu Yesus menanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus jawab apa? Aku mengasihimu. Dan Tuhan bilang apa? Hah? Gembalakan.
Bukan waktu itu yang apa, yang ayam berkokok itu kamu sudah melakukan dosa. Menyangkal. Apakah Petrus kurang mengenal Yesus? Apakah Petrus tidak melihat tanda-tanda heran yang Tuhan kerjakan? Apakah Petrus masih kurang dekat dengan Yesus? Sangat dekat. Tapi Tuhan tahu. Ya. Tuhan tahu waktunya kamu akan menyangkal saya. Nah, jadi perbuatan kita ini yang dinilai Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menyembah, bukan hanya sekedar kita rutinitas ke gereja, bukan kita hanya sekedar rutinitas dan rajin melayani. Kenapa Yesus dianggap sebagai raja dari segala raja? Karena memang dia benar, dia turun dan dia adalah anak Allah dan dia itu Allah sendiri. Tetapi dia membuktikan kepada kita semua, dia juga melewati tantangan demi tantangan hingga dia mempertahankan dan dia menang di atas kayu salib. Amin. Kita semua masih di dalam proses saat ini. Kita ini masih dalam proses saat ini. Ya, masih dalam proses. Jadi kita butuh apa? Perbuatan kita. Adakah kita setia? Adakah kita sungguh mengasihi Allah kita lewat perbuatan kita? Adakah kita masih mengingat saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan? Adakah kita masih mengingat saudara-saudara kita, teman kita, sekerja kita? Di dalam kekristenan tidak berbicara apapun selain adalah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan muridkan dia. Nah, jadi lewat Abeng itu saya teringat dia adalah seorang mentor saya. Ya, dia hidupnya sederhana. Banyak orang tidak memandang dia. Ya, tetapi saya menganggap dia adalah mentor saya. Dan dia banyak sharing dengan saya. Saya dulu juga mantan. Apalagi kalau saya tempat-tempat ini dia saya kenal. Ya. Ya. Dulu saya mantan yang masuk dari Pasopati, tahu dong? Ya. Namanya Raja Mas. Mulai dari Stardust. Saya dulu setiap malam mabuk. Ya. Makan ekstasi, main perempuan. Maka daerah sini saya tidak asing. Ya, mohon maaf. Ya, di daerah-daerah Mangga Besar itu baru. Tapi puji Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi saya. Maka hari ini, waktu Pak Pendeta Horas bilang, Pak Edi, kenal dari Pak Jeremias ya? Iya. Jadi saya selalu bilang siap. Ya, kalau saya ada di Jakarta saya siap. Nah gitu. Jadi tadi kemarin sih masih nego-nego bilang karena rencana saya ada minggu depan mungkin kalau tidak ada halangan saya ada mau ke Kalimantan gitu. Saya bilang makanya, aduh Pak, gimana ya sore ini juga boleh siap ya. Jadi saya mau katakan kepada kita semua dalam kesaksian hidup saya dan hari ini Tuhan memberkati saya sangat luar biasa ya. Saya bangkrut di sini di Jakarta, lalu di tahun 2008 saya ke Papua. Saya ke Papua itu dari tidak punya apa-apa.
Ya, saya dari mulai jual susu kedelai dengan nasi bungkus. Dari mulai jual susu kedelai dengan nasi bungkus. Ya, di dalam kondisi itu pun, ya, itu kuncinya. Di dalam kondisi itu pun, saya tetap setia dengan Tuhan. Setiap hari saya menjual susu kedelai dengan nasi bungkus. Sebelumnya itu saya memberkati. Saya memberkati yang saya jual. Jadi saya keliling setiap kantor, setiap bank, dan saya memberkati itu makanan. Ya. Dan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita semua ajaib. Perbuatan kita. Saya mau katakan, mohon maaf ya. Itu di sana tuh ada seorang kepala dinas, Pak. Kepala dinas, mohon maaf, orang Batak. Jadi orang ini, aduh, pusing juga kalau kita lihat ya. Jadi dia boleh katakan dia menjadi langganan saya untuk membeli susu kedelai saya. Jadi kan susu kedelai saya pertama saya mulai bungkus pakai plastik, ya kan. 5.000 satu bungkus. Terus tidak lama terus kita pakai gelas, pakai kop, ya kan, kita press gitu loh. Waktu masih pakai plastik, Pak. Jadi dia beli, saya punya susu kedelai. Jadi saya harus buka, Pak. Padahal dia cuma beli satu bungkus, Pak. Jadi saya harus buka, dia punya simpul. Dan saya harus masukkan sedotan. Dan ini, Pak, 5.000. Padahal waktu itu ya, waktu saya sebelum bangkrut di Jakarta, di tahun 2000 saya sudah mempunyai rumah di Pitu. Keren ya? Keren. Saya itu tinggal angkat telepon, Pak. Untuk untung 1 juta, 2 juta itu tinggal angkat telepon. Nah, jadi pada sore hari ini yang saya mau sampaikan adalah Tuhan melihat perbuatan kita. Jadi, waktu saya ke China, waktu itu proses perbuatan saya berarti saya lulus. Dan saya lulus, Tuhan tidak memberikan saya hadiah dan saya mendapatkan proyek yang besar. Tetapi Tuhan mengizinkan saya bangkrut. Coba, gimana sih Tuhan ini ya? Kadang-kadang kita nggak habis pikir. Tuhan izinkan saya bangkrut. Kenapa Tuhan izinkan saya bangkrut? Karena Tuhan melihat perbuatan saya. Dan dia bilang, hai hambaku yang setia, kau kuutus seperti Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah Pak Pendeta. Bukan ya? Oh bukan. Ini aku, utuslah aku. Jadi sebuah ayat firman Tuhan ini sering saya baca. Dan saya sering mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Di sini pernah ada yang mengatakan itu? Mungkin kadang-kadang waktu antar call ya, emosional kita, lagi dalam hadirat Tuhan, ini aku, utuslah aku. Wow, keren. Sekarang siapa yang mau diutus ke Papua? Hah? Coba angkat tangan. Ada yang mau diutus ke Papua? Wih, keren. Pak Yohanes. Wih, keren. Kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita tidak tahu. Ya, jadi pertama adalah kesetiaan kita. Ya, kita setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kita setia dalam perbuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan pakai Anda, akan pakai kita semua di tempat ini. Ya, kenapa Tuhan? Saya sampai bertanya, kenapa saya bangkrut Tuhan? Saya sampai di China pun, sekalipun Mandarin saya terbatas, saya masih bisa menginjili. Saya hanya bilang, Yi Ju Yasu Hen Hao, Ju Yasu Jiu Ni Men De Ming. Itu doang yang saya bisa.
Saya berkata kepada toko-toko yang di sana yang saya beli, dan saya katakan, ya, Santi Cufu nih. Sampai mereka memperkenalkan saya, oh, Anda adalah orang Kristen. Dan di sana ada toko orang Kristen katanya. Wih, keren. Ada toko orang Kristen. Dan dia bawa saya ke sana, satu toko orang Kristen. Dan saya belanja dengan dia. Dan habis itu besoknya hari Minggu dia bawa saya ke gereja. Dan saya beribadah di sana. Sekalipun saya dengar, saya hanya nyanyi. Tapi saya tidak mengerti. Tapi hati saya ada bersama Tuhan, amin. Di situ perbuatan kita. Dan orang melihat cara saya berbicara. Cara saya berbisnis. Di sana, sorry ya. Di sana kalau di China, ya, kita sebagai customer yang baik, kalau kita belanja banyak, malam kita tuh di entertain, Pak. Tinggal masuk ruang karaoke, langsung biru, hijau, kuning, merah, putih, hitam, semua keriting, lurus, panjang, tinggi, pendek, gemuk, semua ada. Tinggal kita pilih. Bayangkan. Kalau kita tidak kuat dan kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, perbuatan kita akan menjadi itu. Tetapi kalau perbuatan kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan lepas dari itu. Maka dari itu, Tuhan melihat hati saya, dia buat saya bangun. Dan saya lulus pada SKS itu. Dan dia bilang, aku mengutus kamu. Pergi, jadikan semua bangsamu hidup. Puji Tuhan, saya tidak ada apa-apanya, Pak. Saya ke Papua itu pun, saya punya tiket tuh dibelikan oleh abang saya. Saya sudah nggak punya apa-apa. Rumah dijual semua, mobil terjual semua. Saya tidak punya apa-apa. Dan saya puji Tuhan. Tuhan mengenal saya. Dan Tuhan melihat perbuatanku. Dan sore hari ini Tuhan mau melihat perbuatan kita semua. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar di gereja, tapi every time. Setiap waktu. Dari perbuatan kita. Dari pikiran kita. Dari motivasi kita. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kita perlu kesetiaan untuk perbuatan kita. Kedua, kita melihat Abraham, ya. Kita melihat Abraham waktu mengorbankan Ishak. Kita semua sudah sering ya mendengar, bahkan pantomin waktu event-event, kita sudah mengerti dan sudah mendengar bagaimana Abraham mengorbankan Ishak dan Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan Ishak. Itu satu ketaatan yang sangat-sangat, saya mau katakan, secara manusia itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan saya mau katakan kepada kita semua pada sore hari ini, hal yang tidak mungkin yang berlaku pada Abraham itu berlaku pada saya. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Kenapa? Jadi waktu itu anakku masih umur 5 tahun. Dan dia sakit perut. Lalu ya kita kasih dia obat sakit perut. Singkat cerita, besoknya masih tetap sakit perut dan bawalah ke rumah sakit di Pantai Indah. Sampai di rumah sakit Pantai Indah, situ dokter langsung mengdiagnosa bahwa
langsung dibawa masuk untuk dirongsen. Setelah rongsen, dan hasil rongsennya itu adalah bahwa usus kecil masuk ke usus besar. Katanya anak ini dalam 2 kali 24 jam kalau tidak dioperasi, anak ini akan mati. Lalu apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Lalu di sini di ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa hubungannya? Jadi akhirnya datanglah saudara-saudaraku, abangku, papa, terus teman-teman gereja datang, dan mereka memberi masukan bahwa kita nggak boleh percaya ini, harus percaya dokter. Jadi kita ada second choice ya, kita akan ada coba. Tetapi ini yang satu hal yang sangat luar biasa, Tuhan mau melihat hati kita. Kalau kita sebagai penyembah, ya, bukan hanya sekedar kita bernyanyi. Kalau kita sebagai penyembah, bukan hanya kita bisa berbahasa roh, bukan. Kita sebagai penyembah yang benar adalah penyembah yang intimasinya, yang hubungan dengan Tuhan yang benar. Singkat cerita, ada teman satu bisnis dengan saya. Dia punya, boleh katakan dia itu adalah partner bisnis. Lalu dia datang. Dia ini seorang dokter, ya. Dia tamatan dokter, tapi dia nggak jadi dokter. Jadi dia jadi pengusaha. Kita juga nggak undang dia. Dia datang dan dia bilang, Pak, coba saya lihat hasil rongsennya. Oke dong, kita kasih dia lihat. Dia lihat. Dan dia bilang, benar, ini harus dioperasi katanya. Wah. Jadi oke. Kita kan bisa berpikir bahwa dokter mungkin cari duit ya. Mungkin dokter ini adalah dia observasi ya. Mungkin dokter ini dia ya sekedar untuk menambah pengalaman dan segala macam. Tetapi temanku ini dia bukan dokter dan dia tidak ada apa-apa di sana. Dia seorang pebisnis. Mana mungkin dia membohongi saya, dan dia sangat dekat dengan saya. Dia teman dengan baik. Tidak mungkin. Jadi saya mau katakan, iblis lebih hebat. Amin. Iblis sangat hebat. Tapi apakah kita kalah? Saya mau katakan tidak. Kalau kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, kalau kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, kalau kedekatan kita dengan Tuhan, maka iblis itu tidak akan bisa mengganggu kita. Amin. Tuhan akan membawa kita mengangkat iman kita, mengangkat kepercayaan kita, bahwa perbuatan kita selalu sesuai dengan kebenaran. Abraham apa ada ragu waktu Tuhan mengatakan bahwa Ishak bawalah sebagai korban buat saya. Apakah Abraham bilang, ya Tuhan, masa sih saya sudah tunggu begitu lama, anak ini sudah anak mujizat bagi saya, amin. Anak ini sudah menjadi mujizat, anak yang tidak mungkin dan menjadi mungkin. Sekarang kau suruh saya korbankan. Ada haknya Abraham untuk menegosiasi dengan Tuhan, ada? Ada. Tapi ada nggak tercatat Abraham bernegosiasi dengan Tuhan? Tidak. Singkat cerita, lalu saya telepon dengan dokter.
manusia biasa. Saya bilang, Tuhan, dokter, oke, kita schedule dan operasi nanti malam jam 7. Dan setelah itu, saya telepon kepada Bapak Gembala dan majelis datang berdoa. Kami pada siang itu sekitar jam 2. Sekitar antara jam 2 jam 3 mereka datang dan berdoa untuk. Tujuannya itu adalah dalam pikiran saya, dalam iman saya tidak mau anakku dioperasi. Tapi kondisi saat itu memaksa saya untuk mengambil keputusan. Tapi saya mengatakan, roh saya tetap mengatakan tidak. Karena apa? Karena saat itu saya sedang berhubungan dengan Tuhan. Waktu istriku telepon kepada saya masih di toko dan bahwa anak ini harus dioperasi, dan saat itu saya hanya mengatakan, Tuhan Yesus tolong. Dan saya berdoa. Dalam doa saya tidak terlalu panjang, hanya 3 kata, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Dalam hatiku aku hanya mengatakan, Tuhan Yesus tolong. Tidak ada lain. Saya tidak meminta apa-apa, saya meminta Tuhan Yesus tolong. Akhirnya, waktu Bapak Pendeta dan majelis berdoa, dan saya berlutut di samping ranjang itu, dan saya menangis. Dan saya ingat Abraham mengorbankan Ishak. Apa yang saya katakan kepada Tuhan? Saya bilang, Tuhan, ini anak yang kau titipkan kepadaku. Tapi aku tidak mau dioperasi. Aku kembalikan kepadamu, Tuhan. Aku kembalikan. Saya mengingat Abraham. Abraham tahu bahwa Ishak ini ada pemberian daripada Tuhan. Jikalau Tuhan menghendaki untuk dia ambil dan dia menyerahkannya, dan dia tanpa kompromi. Dan saya bilang, Tuhan, ini anak engkau titipkan kepadaku. Aku kembalikan. Angkat dia sekarang. Dan terjadilah mujizat. Dan anakku langsung berak dengan air kuning, dan anakku langsung segar. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu kita yang mengasihi Tuhan. Lewat perbuatan tindakan kita, bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita tidak setengah-setengah. Kami ada hari ini. Dari kami jual susu kedelai, hingga kami bisa membangun rumah 1, hingga kami punya toko, hingga kami saat ini bisa membangun hampir 1.500 rumah di Papua. Apakah karena kami hebat? Tidak. Tetapi Tuhan melihat kami. Saya bersama istri dan istriku saat itu, waktu berangkat dari Soekarno-Hatta, dan dia melangkah di airport, dia hanya mengatakan, dalam nama Yesus, saya berhasil. Amin. Itu adalah ketaatan panggilan. Tuhan memanggil kami ada di sana. Dan hari ini kami boleh menjadi berkat. Hari ini saya bisa berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Bukan karena kami hebat. No. Kami tidak punya apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Jadi ketaatan kita dalam perbuatan kita, Tuhan mau memakai kita semua. Tuhan bisa memakai saya hari ini, Tuhan juga bisa memakai kita semua hari ini. Amin. Amin. Kesetiaan dan ketaatan itu penting. Kalau kita bicara mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan. Saya sampai terusang Pak Pendeta Horas. Lucunya, saya sama Pak Pendeta Horas ini, saya telepon dia tidak angkat. Dia telepon saya tidak angkat. Saya berpikir, dan saya bilang, ini Mas, sampai istriku tanya, kamu sudah dikirim alamat belum? Sudah. Tapi saya telepon dia tidak angkat. Nanti dia WA. Lalu saya telepon balik, dia tidak angkat lagi.
Wah, ini gimana ini? Saya pikir apa di sana nggak ada signal gitu kan? Ya kan, karena Pak, mohon maaf ya Pak Pendeta harus mengatakan kita punya apa gereja masuk gang gitu. Saya tadi pikir saya bawa motor aja dah gitu kan. Tapi nggak usah nanti kan istriku mau ikut ya kan, nanti rambutnya jadi jelek kan nggak bagus deh, ya kan? Udahlah kita bawa mobil aja. Enggak, ini bercanda Pak ya, bercanda. Jadi puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatan yang Pak Pendeta berikan. Firman Tuhan pada sore hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Ya, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayakan Tuhan hidupmu. Kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukan hanya sekedar memanaskan bangku gereja, bukan hanya sekedar ikut rutinitas, mungkin ada doa, pengerja atau segala macam. Itu hanya bagian-bagian yang menyatukan dalam kasih kita kepada Tuhan. Jadi itu harus satu paket, Pak. Satu paket. Ya. Saya mau menutup sedikit lagi. Kami berdua dipertemukan Tuhan. Saat kami berdua sudah married, ya, kami berdua pernah waktu kami bangkrut, kita buka stand di Lokasari ya, Lokasari sini. Dan saat itu uang saya tinggal berapa ya? 5.000 ya. Tinggal 5.000 untuk uang parkir. Dari pagi kita datang ke stand kita dan kita buka toko kita. Kita pikir nih kalau sudah ada orang beli, jadi kita dapat makan. Kami berdua nggak ada uang untuk makan. Singkat cerita, sampai siang satu pun tidak ada yang belanja. Sampai sore pun tidak ada yang belanja. Terakhir jam 7 malam, sedikit lagi jam 7 malam, ada seorang belanja. Dan kami berdua, apakah kami berdua masih bisa memuji Tuhan di tempat itu? Amin. Singkat cerita, kami berdua punya nostalgia. Ada satu gerobak bubur yang paling enak di Lokasari. Karena ada orang belanja dan kami dapat makan bubur pada malam hari itu. Thank you. God bless. Tuhan kita penyertaan kita. Tuhan itu sempurna. Banyak sekali hal-hal yang telah kami lakukan. Intinya, kesetiaan dan ketaatan itu bukan hanya kata-kata, tapi lewat perbuatan kita. Amin. Lewat perbuatan kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan melihat, kita akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan mengenal perbuatan-perbuatan kita, maka Dia akan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbicara kepada kami hari lepas hari. Dan apapun yang telah hamba saksikan, karya-karya-Mu dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami setiap kami yang telah mendengar. Bahkan kami terus mengucap syukur dengan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami boleh mengingat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengingat perbuatan-Mu yang begitu ajaib. Sehingga kami terus maju di dalam Engkau. Kami terus percaya. Dan kami terus meningkatkan iman kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kiranya Tuhan anugerah-Mu, kasih, pengorbanan-Mu yang betul luar biasa, yang terus mengingatkan kami, akan kami terus mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mohon kesediaan Om Hendra, Om Babang bisa maju ke depan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita arahkan hati, pikiran kita, jiwa kita. Dia yang sudah mati di kayu salib, Dia yang mengorbankan nyawanya, Dia memberikan hidupnya buat kita. Firman Allah katakan kita yang berdosa disucikan. Firman Allah katakan kita yang sepatutnya orang yang terkutuk, namun Dia memberikan kita kelepasan, kebebasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kita nyanyikan ada satu bukit. Haleluya. Ada satu bukit jauh dari sini, di sana sepotong kayu kasar, tanda dosa. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan pun telah mati. Ku datang pada salib itu, haleluya. Pada salib itu kami lihat cintamu, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Golgota Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat karya-Mu. Haleluya, haleluya. Ada satu bukit, haleluya, yang jauh dari pada satu bukit, amin, jauh dari sini. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku lihat cintanya Tuhanku, amin. Biar ku jatuh pada kakinya, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku datang, Tuhan ampuni segala pelanggaran kita. Tuhan bebaskan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Tuhan ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Karena cintanya bagi kita, karena kasihnya bagi kita, haleluya. Biar ku jatuh pada salibnya,
kita terima roti dan anggur gambaran tubuh darah Kristus. Firman Allah ingatkan kita menguji diri kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami orang berdosa, kami banyak kesalahan, kami banyak melanggar. Layakan kami Tuhan untuk terima perjamuan Tuhan. Sucikan kami Tuhan, supaya kami masuk dalam persekutuan-Mu, di mana kami mempunyai hubungan yang baik. Kami mengalami kasih Tuhan, kami mengalami pemulihan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia. Tuhan ampuni dosa kami, Tuhan ampuni pelanggaran kami. Surga, Bapa yang kami sembah, muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah berbicara kepada kami tentang perbuatan kami, sikap perilaku. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami. Kami banyak kelemahan, kami masih banyak kekurangan Tuhan. Ampuni kami. Saatnya kami akan terima perjamuan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kami dapat ampun dosa dari Tuhan. Layakkan kami hamba-Mu yang memimpin maupun majelis penatua yang akan membagikan perjamuan Tuhan, jemaat Tuhan yang menerimanya juga. Tuhan, layakkan kami. Biarlah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah ada jalan keluar. Sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, bela kami, Tuhan tolong kami dalam keadaan apapun saat ini kami berada. Tuhan bersama dengan kami. Engkau menerima kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, nanti dilayani oleh penatua. Salibnya turunin. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku sudah terima semua, mari kita bangkit berdiri. Kita pegang roti di tangan kanan kita sambil kita nyanyikan pujian ini, lalu kita dengarkan firman Allah dan kita makan bersama-sama. Haleluya. Salibnya, pegang roti di tangan kanan kita. Salibnya, selama mulia.
mendengarkan firman Allah, lalu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa hormat syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita terima dan kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita pegang cawan di tangan kanan kita dan kita angkat, lalu dengarkan firman Allah dan kita akan minum bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terima perjamuan Tuhan sebagaimana saksi Kristus. Kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah kita minum dan kita percaya Tuhan tolong kita, Tuhan beserta kita. Dengan rasa syukur hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong kami semua. Engkau berikan kami kekuatan dan Kau mampukan kami. Kami sudah menerima perjamuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, nanti cawan-cawannya akan dikumpulkan dan kita juga akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan berikan persembahan kita buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bisa menabur buat ada yang harus kita, banyak hal yang kita kerjakan. Kita nyanyikan Sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Dan kita memberikan persembahan yang kita bawa ke depan dengan tasbih. Beberapa pengumuman ke depan sepanjang minggu ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita hari Jumat ini kita akan mulai dengan namanya wadah kita yang baru, yaitu wadah Pelprip, ya, kaum pria semuanya. Jadi yang merasa pria-pria, Om Aceng, ya, ikut ya, semua yang pria, ya biasanya yang kaum pria ini cowok-cowoknya semua.
Ada satu kemarin kita bilang, kalau bisa ibu-ibunya juga siapin makanannya. Oh puji Tuhan kalau ada. Biasa kalau pria-pria datang, ya kita kumpul ini karena kita puji Tuhan pertanda ya. Kami berterima kasih kepada Bapak. Tadi sudah dikasih nama lengkap, itu Bapak Edi Filemon ya. Saya juga memang awalnya saya ada tamu juga dari Papua Sorong. Yaitu dari dia saya juga lupa dia, lalu dia datang di gereja kita yang kecil ini, ketemu dengan Pak Jerry, karena saya dengan Pak Jerry puji Tuhan kami sangat Jeremy Ijai. iya. Iya. Saya hari Rabu besok di Season City diminta untuk melayani di sana di dekat Pak Iwan. Nah jadi ketemulah. Dia di Manokwari Pak, bukan di Solo. Oh kalau yang Pak ini Pak Menas namanya. Oh Menas. Iya, dia di Sorong. Kemurahan Tuhan tahun kemarin saya ke sana Pak. KKR Natal, memang saya belum tahu Papua ya. Saking takutnya, katanya nyamuknya, saya harus diperlengkapi oleh istri saya dengan jaket tebal, anti nyamuk, minum obat. Waduh, ternyata puji Tuhan sampai di sana, wah luar biasa. Sampai diajak ke dom, lalu diajak ke Raja Empat, tapi pelayanan bukan jalan-jalan. Saya masuk di Raja Empat, naik ke gunung sana, awalnya saya takut, saya nggak ngerti apa-apa, tapi di sana ada pelayanan. Saya harus masuk ke sana dan ketemu dengan orang-orang, ya puji Tuhan lah. Awalnya 3 hari, karena selama sampai di sana, setelah puji Tuhan ada beberapa gereja, akhirnya saya ditahan sampai 2 minggu. Wow. Saya harus masuk sana, ya awalnya saya pikir takut, ya begitulah ya. Tapi tetap saya kena gigit nyamuk juga. Saya waktu itu saya nginap di Hotel Ramayana di situ. Jadi malamnya dokter udah bilang, Pak Oras kalau udah digigit nyamuk dan nyut-nyut sampai di kepala, mendingan pulang daripada mati di situ katanya. Bener, malamnya itu saya udah nyut, tapi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan panggil saya untuk pelayanan di sini, Tuhan tolong saya. Wah, malasan dari 3 hari jadi 2 minggu Bapak Ibu Saudara ya, sudah disaksikan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Edi. Kalau memang ada waktu ke depannya bisa menguatkan kita lagi. Coba di sini. Disinilah kami anak-anak Tuhan yang kami dekat daerah-daerah sini semua Pak. Puji Tuhan, untung saya tidak Tuhan panggil. Kalau yang Pak Edi bilang, saya nggak ngerti daerah daerah ini. Maka teman saya bilang, kamu deh pendeta di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Untungnya, Tuhan, kalau saya dari awal ke Pak Edi, pasti orang nggak mungkin percaya. Lu aja. Tapi ya itulah Tuhan, kalau saya juga Sodom dan Gomora, saya nggak pernah ke sini, saya nggak pernah ini. Tapi memang beberapa kesaksian, Pak di sini, oh ya cuma cukup tahu lah ya. Tuhan baik buat kita semua, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa buat hamba Tuhan ini, Ibu dan Tante ya, Ibu dan Bapak yang sudah bersedia datang ke gereja kita yang puji Tuhan, kami baru 5 tahun di sini Pak. Ya kami ya puji Tuhan, kami bisa melayani pekerjaan Tuhan. Memang banyak tantangan, pergumulan, rasanya sudah nggak muat lagi. Kalau Tuhan izinkan, kami juga sudah berdoa dan membentuk sebuah panitia. Kalau Tuhan izinkan, kita mau melebar di sebelah. Kebetulan pemilik tanah itu sudah datang kepada kita, Pak, ini boleh hanya dijual oleh gereja. Jadi bilang kalau memang Bapak Tuhan mau tolong, saya bilang ya kalau gereja mau beli, tapi atas nama gereja. Memang puji Tuhan ini atas nama gereja tempat ini.
Kami percaya semua karena Tuhan. Seperti Pak Edi bilang tadi, memberkati. Jadi saudara kalau melihat tanah sebelah lewat, berkati. Pasti Tuhan beri. Tuhan beri. Saya belajar tadi, melangkah, lihat tanah sebelah, pasti milik gereja. Amin. Tuhan tolong. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, jadi melalui kegiatan ini panitia kami juga sudah rapat, hanya nanti ada program-program kita buat pekerjaan Tuhan, buat pembelian tanah sebelah. Kiranya Tuhan tolong dan kita sama-sama jemaat kita berdoa menabur sebagaimana jemaat Makedonia dalam kekurangan dalam hal apapun, mereka juga tetap menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya dari kerendahan hati kita, dari perbuatan kita, seperti firman Tuhan katakan tadi, kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan gereja kita, bukan mempermuliakan gembala. Jangan saudara, itu kalau hal untuk daging, dunia, apapun firman Tuhan katakan, Paulus bilang kepada jemaat Galatia, adakah ku cari kesenangan manusia? Seandainya kalau ku cari kesenangan manusia, aku bukan hamba Kristus. Jadi kita adalah mencari kesenangan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan. Saya percaya dari hal yang kecil, saya banyak kesaksian tadi juga menguatkan iman kita, ya. Kita mulai dari, kalau ingat waktu membangun pekerjaan Tuhan, rumah ini, tempat ini, aduh, kita pergi ke sana, kita jual ke di mana, Kota Tua, pergi kemana-mana, cuma dapat 5 juta. Mau bangun rumah, beli rumah di sini 600 juta. Tapi pikir, aduh Tuhan, bagaimana nih 5 juta? Tapi puji Tuhan, membuktikan Tuhan hidup. Hari ini bisa kebangun dan kita bisa ibadah. Bahkan Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan kita buat sebelah, saya percaya juga Tuhan tolong kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Ibu dan Bapak yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Saya berharap jangan bosan-bosan, Pak. Apalagi sudah tahu daerah sini kan. Yang penting arahnya ke sini, Pak. Jangan ikut. Nanti minta izin sama Ibu. Ibu mau ketemu Pak Oras tapi lain. Jangan. Semoga tidak ya Pak ya. Kita sama saudara berkati Tuhan. Bayangkan ada kesempatan bebas saja bisa lulus ya. Masih lulus level-level berikutnya Tuhan akan luluskan. Selamat melayani pekerjaan Tuhan di Manokwari ya Pak ya. Ya, di Manokwari jauh-jauh saudara. Makanya waktunya susah sekali. Tapi beliau waduh luar biasa. Manokwari termasuk Papua, cuman kan Papua dibagi beberapa provinsi ya Pak ya. Puji Tuhan, dan saya juga bersyukur bisa bertemu dan berkenalan langsung dengan Pak Edi dan istri yang ada. Tuhan memberkati kita. Ada yang mau ditambahkan Ibu Utari? Tadi yang WL istri saya Pak. Oh ya, Ibu Gembal. Ada yang mau ditambahkan? Udah nggak ada. Om Acung ada yang mau ditambahkan? Ya, Om Baba ada? Siap. Ya, Pak Hendra ada? Ya. Oh ya, dari ibu-ibu ada pencarian dana katanya tuh, ada jual apa itu ya, bisa disampaikan nanti saudara kalau mau beli langsung urusan di belakang. Ya ada sumpia atau samosa apa sih ya, samosa ya, coba lihat sini saudara ya. Ini dari kita ini mau adakan ini sebenarnya memang ini samosa ini kita mau renovasi mimbar kita ini kan kayak masih belepotan itu ya saudara ya, belum selesai. Jadi ada di sini juga patah bagian ini, dan tadi juga di WA dikasih tahu sama pemain drum, dia bilang Pak Gembala ini udah nggak bisa ngebit saya katanya. Ternyata di sini sudah ya begitulah saudara ya. Kita Tuhan tolong, saya bilang berdoa karena kita mau beli kakinya itu aja. Memang pernah sempat banjir di sini, akhirnya masuk ke drum, jadi ya Tuhan tolong. Jadi saudara yang mau beli ya ini nggak tahu berapa harganya, nanti tanya Ibu Gembala, nanti dikirain saya jualan lagi. Ya ini terbatas saudara ya, terbatas saudara, kalau mau ini menaburlah buat pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan doa Yabes sebagaimana Yabes pernah berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati aku, memperluas daerahku, dan Kau jauhkan aku dari penyakit, dan Kau jauhkan aku dari segala sesuatu yang mendatangkan haleluya yang tidak baik.
Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, biarlah doa Yabes kita pulang dengan keberkatan Tuhan. Kiranya berkatilah Engkau berkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, dan kiranya, haleluya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Amin. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami kepada Engkau Tuhan. Sebagaimana Yabes berdoa, kami juga berdoa Tuhan kepada Engkau. Dalam sepanjang minggu ini Tuhan berkatilah kami. Perluaslah kapasitas kami ya Tuhan. Perlebarlah Tuhan apa yang menjadi berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Di dalam setiap tugas tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha, bisnis kami, Tuhan Engkau Allah yang bersama dengan kami, senantiasa menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Edi dan istri yang ada, di mana Tuhan mereka menyaksikan kebaikan Tuhan, kesaksian yang heran, tanda-tanda heran yang Tuhan nyatakan melalui keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Kalau Bapak Edi dan Ibu Tuhan sudah tolong kami, percaya kami juga Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kami kesanggupan, Tuhan mampukan kami melewati
tantangan pergumulan hidup Tuhan. Sekalipun kami banyak menghadapi masalah, tantangan, godaan, bahkan juga Tuhan ekonomi yang mungkin mengalami kelemahan, Tuhan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah salah. Engkau senantiasa menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa buat Bapak Edi dan Ibu yang ada, bersama keluarga yang ada, anak-anaknya Tuhan. Engkau yang mengasihi Bapak Edi dan Ibu dan keluarganya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Teruslah Engkau pakai kedua kekasih kami ini Tuhan. Doa kami Tuhan bersama dengan jemaat, biarlah dia senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Engkau lindungi senantiasa dia Tuhan, sekalipun dia harus pulang pergi ke Jakarta, Manokwari, Papua. Tuhan, Engkau Allah bersama dengan dia. Dan Engkau juga yang memberkati usaha, pekerjaan, bisnis dan Tuhan. Sebagaimana dia saksikan, Tuhan sudah angkat dia, Tuhan sudah tolong dia. Biarlah Tuhan yang terus mengangkat hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga kami bersyukur mendengar melalui apa yang diberkati oleh Tuhan, dia juga melayani Engkau, melayani pembisnis-pembisnis yang ada di 2 provinsi. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagahnya dia, tapi Tuhanlah yang mengangkat dia, Tuhan yang membawa dia, Tuhan yang mengutus dia. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui pelayanan kedua hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena Tuhan kami tahu akhir dari perjuangan hidup kami, akhir dari pekerjaan pelayanan kami Tuhan, Engkau minta kami bawa buah, Engkau minta kami bawa jiwa-jiwa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami juga bisa membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga anak-anaknya dalam hal apapun Tuhan, Engkau senantiasa menyertai beliau. Begitu juga dengan ibu yang ada senantiasa menopang, mendoakan, bahkan juga Tuhan mendukung pekerjaan dari Bapak Edi juga Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan juga Tuhan jemaat-Mu. Biarlah juga Tuhan Engkau berkenan dan memberkati umat-umat-Mu sepanjang minggu ini. Anak-anak yang sekolah dari TK, SD, SMP sampai tingkat universitas, kuliah, Hamba-Mu serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menjaga anak-anak ini, dan berikan juga pertumbuhan yang baik dan menerima pendidikan yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat uluran tangan dari persembahan umat-umat-Mu, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan mimbar, worship leader, singer, pemain musik, OHP, penyambutan, semua Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu pada sore hari ini, baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan membalas berlipat kali ganda apa yang mereka sudah berikan talentanya, Tuhan yang menambah-nambahkannya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang, tinggalkan tempat ini. Sertailah perjalanan pulang langkah mereka, baiknya mereka berjalan kaki, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Tuhan, Engkau bersama dengan umat-umat-Mu. Tibakan dengan tidak kurang satu apapun. Sepanjang hari ini kami tetap berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala acara-acara gereja sepanjang minggu ini juga kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan kerinduan kami bersama panitia yang ada untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan juga yang menolong kami dan membela dan memberikan kami kemampuan dan kesanggupan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan keberkatan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita berkata, Amin.